Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Taufik, kita dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil laporan tugas besar akuntansi kita. Perkenalkan, kelompok 10 ini terdiri dari 4 anggota kelompok, di mana yang pertama itu ada Davin Aksanindra dengan NIM 12022223319. Lalu ada saya Muhammad Atalay Rangga Pribadi dengan NIM 12022223385. Lalu selanjutnya ada Muhammad Rizky Andika dengan NIM 12022223337. Lalu yang terakhir ada Muhammad Ikhtiar Al-Fatih dengan NIM 12022223233. Inner Laundry merupakan usaha yang menyediakan layanan yang menawarkan jasa mencuci dan menyetrika pakaian. Inner Laundry didirikan pada tahun 2015, yang mendirikannya yaitu pemiliknya Ibu Yunia dan Pak Sudaryono. Inner Laundry tidak memiliki organisasi resmi dikarenakan merupakan bisnis keluarga, namun memiliki 4 karyawan yang terdiri dari 1 laki-laki bagian delivery dan mencuci karpet, serta 3 perempuan bagian setrika, cuci, menerima barang, dan packaging. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis pengadaan barang. Aktivitas pengadaan barang dimulai ketika karyawan toko melaporkan bahwa stok persediaan barang habis. Lalu kepala toko melakukan pengecekan stok persediaan barang. Jika stok tidak tersedia, maka kepala toko akan menghubungi supplier. Selanjutnya, kepala toko melakukan negosiasi harga hingga mendapatkan persetujuan pada kedua pihak. Kepala toko membuat pesanan barang, kepala toko melakukan pembayaran kepada supplier, kepala toko mengirim invoice kepada supplier. Selanjutnya, kepala toko akan menerima pesan bahwa pesanan telah diproses oleh supplier. Kepala toko menunggu proses pemesanan barang, kepala toko menerima barang pesanan dari supplier. Jika stok tersedia, maka akan lanjut ke proses mengisi kembali stok barang pada gudang dan proses pengadaan barang pun berakhir. Lalu lanjut ke bagian probis pengajian karyawan, aktivitas pengajian pegawai dimulai ketika kepala toko merekapitulkan kehadiran. Kepala toko melakukan pengecekan kehadiran. Jika status kehadiran menunjukkan karyawan tidak hadir, maka kepala toko akan mencatat kehadiran ke dokumen kehadiran. Jika status kehadiran menunjukkan karyawan hadir, maka kepala toko akan mencatat kehadiran ke dokumen kehadiran. Selanjutnya, kepala toko akan menghitung gaji pokok karyawan. Kepala toko akan mengurangi tunjangan makan, lalu kepala toko akan menghitung gaji bersih. Selanjutnya, kepala toko akan membuat slip gaji secara bersamaan. Kepala toko akan mengirim gaji dan mengirim slip gaji kepada karyawan. Selanjutnya, karyawan toko akan menerima gaji dan slip gaji dari kepala toko dan proses pengajian pun berakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Baik, jadi di sini terdapat jurnal-jurnal yang dimana saya telah mengambil salah satu sampel, yaitu pada tanggal 2 Desember 2023. Yang dimana di sini terdapat supplies, yang dimana supplies ini merupakan biaya untuk barang-barang seperti Proclean, softener, sampo, sabun, dan seterusnya untuk kegiatan laundry tersebut. Lalu di sini terdapat equipment. Untuk equipment ini pada tanggal 2 Desember yaitu mengenai biaya kertas HVS yang dibutuhkan untuk laundry tersebut. Lalu di sini terdapat utilities expense, yang dimana utilities expense ini merupakan biaya operasional atau uang bensin untuk laundry tersebut. Lalu di sini terdapat service revenue, yang dimana service revenue ini merupakan penghasilan dari pegawai dinar laundry tersebut. Dan yang terakhir itu ada food expense, yang dimana food expense ini merupakan uang makan untuk pegawai pada dinar laundry tersebut. Nah, di sini terdapat total, yang dimana kami telah menjumlahkan seluruh biaya dari tanggal 1 hingga tanggal 30 dan mendapatkan jumlah sebesar Rp43.721.820 dan telah balance, yaitu di antara debit dan kreditnya. Selanjutnya yaitu ada buku besar. Buku besar adalah catatan utama yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk mencatat semua transaksi pada suatu perusahaan. Bisa kita lihat di sini, untuk ringkasan total setiap akun pada buku besar yang dimiliki oleh perusahaan Dina Laundry, yaitu terdiri dari akun cash dengan total sebesar Rp3.680.320. Yang kedua ada akun supplies dengan total sebesar Rp9.248.000. Yang ketiga ada akun equipment dengan total sebesar Rp917.000. Yang keempat ada akun service revenue dengan total sebesar
Rp22.819.870. Yang kelima ada akun owners capital dengan total sebesar Rp475.200. Yang keenam ada akun utilities expense dengan total sebesar Rp1.307.750. Yang ketujuh ada akun unearned service revenue dengan total sebesar Rp480.000. Yang kedelapan ada akun salaries and wages expense dengan total sebesar Rp7.562.000. Dan yang terakhir ada akun food expense dengan total sebesar Rp1.060.000. Untuk info selengkapnya, ada pada laporan keuangan bagian buku besar perusahaan Dina Laundry. Baik, selanjutnya yaitu trial balance. Baik, jadi di sini terdapat tabel trial balance. Yang pertama itu terdapat cash, yang dimana telah dijumlahkan saldo yang berada pada cash tersebut, yaitu sebesar Rp3.680.320. Lalu selanjutnya ada supplies. Untuk supplies sebesar Rp9.248.000. Lalu ada equipment di sini saldonya berjumlah Rp917.000. Dan selanjutnya terdapat service revenue sebesar Rp22.819.870 pada kredit. Lalu owners capital sebesar Rp475.200. Lalu ada unearned service revenue sebesar Rp480.000 dan utilities expense sebesar Rp1.307.750. Salaries and wage expense sebesar Rp8.622.000, yang dimana di situ jumlah dari food expense dan net salaries tersebut. Lalu telah dijumlahkan antara debit dan kredit itu sebesar Rp23.775.070 dan telah balance antara debit dan kredit tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adjusting journal. Di mana adjusting journal atau jurnal penyesuaian itu biasanya dibuat pada akhir periode dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, di mana di sini nih ada akun unearned service revenue atau kalau dalam kondisi perusahaan ini tuh pembelian dengan menggunakan metode pembayaran DP dulu gitu. Nah, lalu akan dimasukkan atau disesuaikan ke service revenue dengan seharga Rp480.000. Selanjutnya ada adjustment ledger. Karena pada adjusting journal itu dilakukan penyesuaian pada transaksi unearned service revenue menjadi transaksi service revenue, maka pada buku besar juga harus dilakukan penyesuaian. Bisa dilihat untuk di sini, saldo pada transaksi unearned service revenue itu menjadi Rp0 karena telah terjadi penyesuaian pada transaksi unearned service revenue. Lalu, untuk transaksi pada service revenue, nominal Rp480.000 dari transaksi unearned service revenue sebelumnya masuk pada transaksi kredit dari service revenue, sehingga memiliki total sebesar Rp22.339.870. Selanjutnya yaitu ada income statement, atau yang lebih sering dikenal sebagai laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri adalah laporan yang mencatat pendapatan, pengeluaran, laba, dan juga rugi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Sebagai contohnya yaitu di sini ada perusahaan Dina Laundry yang memiliki laporan laba rugi dengan pendapatan atau service revenue sebesar Rp22.819.870 dan memiliki pengeluaran atau expense yang terdiri dari salaries and wages expense sebesar Rp7.562.000, utilities expense sebesar Rp1.307.750, food expense sebesar Rp1.060.000, dan menghasilkan total expense-nya sebesar Rp9.929.750.
sehingga menghasilkan pendapatan atau keuntungan bersih sebesar Rp12.890.120. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio. Kelompok kami memutuskan bahwa kami akan menggunakan analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Nah, rasio ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada rate of ROI dengan rumus laba sebelum pajak per total aktiva dikali 100%. Lalu yang kedua ada net profit margin dengan rumus laba bersih per penjualan dikali 100%. Nah, kalau kita bisa lihat di tabel bagian kanan ini adalah catatan atau data dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan pasiva. Di mana aktiva lancar kita mempunyai 5.077.320 perak. Sedangkan aktiva tetapnya itu ada 11.082.000. Lalu pasifanya sekitar 133.65120. Nah, dengan menggunakan rumus yang di tas kiri ini, maka akan dihasilkan rate of ROI-nya itu ada 0,7729145752. Sedangkan net of margin-nya itu ada 0,564864. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi sistem akuntansi pada Dino Laundry. Yang pertama di sini ada pendapat lain-lain yaitu sistem mengolah data pendapatan lain-lain yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada pengeluaran, sistem mengolah data pengeluaran dimasukkan oleh pengguna seperti beban air, beban listrik, dan lain-lain. Lalu ada kaparian berisikan tentang sistem secara otomatis merekap semua transaksi laundry yang telah selesai dilakukan seperti transaksi tunai, piutang, dan pelunasan piutang. Lalu ada penggajian, itu sistem menampilkan data total gaji untuk setiap karyawan sesuai dengan filter waktu yang dipilih. Lalu ada pembelian aset, yaitu sistem mengolah data pembelian aset yang dimasukkan oleh pengguna, data pembelian aset dimasukkan ke dalam jurnal umum. Ini juga dapat mencatat aset yang dimasukkan sebagai model pemilik. Lalu ada pelunasan utang, yaitu sistem menampilkan daftar pembelian aset yang dilakukan secara kredit. Dan terakhir ada penyusutan peralatan dan kendaraan, yaitu sistem mengolah dan menampilkan data penyusutan dari setiap peralatan dan kendaraan yang ada. Baik, jadi setelah kita mewawancarai Dina Laundry tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Dina Laundry ini masih mempunyai laporan keuangan yang belum terstruktur dan sistematis. Maka dari itu, kami merapikan laporan keuangan untuk dapat melakukan analisa lebih lanjut, mulai dari merapikan laporan keuangan mereka, lalu dilanjut membuat jurnal umum, buku besar, saldo, dan yang terakhir adjusting journal. Dikarenakan terdapat pelunasan unearned service. Setelah dianalisa, Dana Laundry mempunyai laporan keuangan yang sehat, mulai dari jurnal umum yang balance, buku besar yang tidak rugi, dan neraca saldo yang balance. Lalu setelah didapatkan data tersebut, dapat kita tarik pernyataan perusahaan Dana Laundry dapat menerapkan rasio profitabilitas dan menggunakan desain sistem akuntansi yang merupakan workflow sistem informasi akuntansi jasa. Perusahaan Dana Laundry dapat menganalisa rasio perusahaan mereka dengan baik dan juga dapat menerapkan desain akuntansi yang telah kita sesuaikan. Sekian dari presentasi laporan tugas besar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.